Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati. Izinkan kami mewakili gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat menyapa Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan informasi dan update kasus COVID-19 pada hari ini, Rabu 15 Juli tahun 2020. Seperti biasa, acara ini menyampaikan informasi seputar penanganan COVID. Dan informasi yang kami sampaikan pada hari ini adalah pesan Presiden yang disampaikan kepada para gubernur se-Indonesia yang mengadakan rapat dengan Bapak Presiden pada hari ini di Istana Bogor. Ada 6 inti pesan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pertama adalah Bapak Presiden mengharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih meningkat dibandingkan sekarang. Karena pada saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam angka yang tidak bagus karena adanya COVID-19. Dan diharapkan yang menjadi penyokong dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah usaha kecil dan menengah. Karena usaha kecil dan menengah biasanya dimiliki oleh perseorangan dan melibatkan banyak orang di sekitarnya, sehingga kalau usaha kecil dan menengah ini bisa berjalan, maka banyak tenaga kerja yang bisa terserap dan ekonomi Indonesia semakin bertambah. Yang kedua adalah rendahnya realisasi penyerapan APBD di seluruh Indonesia. Tetapi alhamdulillah bahwa Nusa Tenggara Barat pada saat ini menduduki peringkat kedua terbaik setelah DKI Jakarta dalam penyerapan APBD di Indonesia, yaitu di angka 45%. Pesan ketiga adalah pemberian jaring pengaman sosial yang di Nusa Tenggara Barat disebut jaring pengaman sosial Gemilang. Pada kesempatan itu, Presiden memuji keberadaan jaring pengaman sosial Gemilang yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat karena menggunakan produk-produk lokal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga di samping memberikan jaring pengaman sosial bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan ataupun orang-orang yang terkena musibah karena menderita COVID atau yang harus diisolasi, jaring pengaman sosial ini juga menghidupkan ekonomi NTB karena memanfaatkan hasil produk NTB dari usaha kecil dan menengah, sehingga ekonomi di tataran kecil dan menengah bisa bergulir. Dan itu mengangkat ekonomi Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. Pesan keempat adalah untuk percepatan ekonomi, maka semua kegiatan pemerintahan, pengadaan barang dan jasa harus diselesaikan di bulan Agustus tendernya. Sehingga ekonomi akan bergerak karena proses pembelian barang jasa mulai berlangsung. Kemudian semangat melawan COVID dan semangat untuk melakukan percepatan dalam kegiatan pembangunan di Indonesia harus ditularkan. Jadi tidak hanya di tataran provinsi tetapi juga harus ditularkan ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yang keenam, untuk menyukseskan atau untuk mempercepat penurunan penularan COVID, maka harus dikenakan sanksi bagi orang-orang yang melanggar protokol kesehatan COVID secara berulang-ulang. Dan untuk itu, pemerintah Provinsi NTB saat ini sedang menggodok peraturan daerah yang menyangkut pencegahan dan penanggulangan penyakit di Nusa Tenggara Barat. Melalui perda ini diharapkan ada sanksi yang diberikan pada orang yang memang berulang kali melanggar protokol COVID. Tujuannya adalah untuk mendidik mereka agar mereka patuh
kepada aturan yang dikeluarkan yang tujuannya adalah untuk melindungi mereka sehingga penularan COVID-19 bisa ditekan dan diminimalkan. Untuk pemeriksaan atau hasil pemeriksaan pada hari ini dari 3 laboratorium PCR yang ada di Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Unram, Rumah Sakit Kota Mataram, serta dari Sains Teknopark Sumbawa, serta dari 2 laboratorium tes cepat molekuler yang ada di Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Praya, telah diperiksa sebanyak 561 sampel. Dengan hasil 500 sampel negatif, 31 sampel adalah evaluasi dari pasien yang sedang dirawat dan masih positif, sementara pasien positif baru atau terkonfirmasi positif adalah 30 orang. Mereka berasal dari Kota Mataram 11 orang, Lombok Barat 6 orang, Lombok Tengah 2 orang, Kabupaten Bima 1 orang, dan dari Kabupaten Sumbawa 10 orang. 561 sampel ini, 330 diantaranya berasal dari proses tracing masif di berbagai pasar di Kabupaten Sumbawa. Ada 4 pasar yang dilakukan tracing masif oleh gugus tugas Kabupaten Sumbawa dan menghasilkan 10 kasus positif. Sehingga total kasus positif hari ini berjumlah 1.648 orang dari total 16.131 spesimen, artinya 10,2% positif rate untuk Nusa Tenggara Barat pada hari ini. Hari ini jumlah pasien yang sembuh cukup mengembirakan, yaitu 27 orang. Berasal dari Kota Mataram 15 orang, Lombok Barat 7 orang, Lombok Timur 1 orang, dan luar provinsi 4 orang. Sehingga total pasien yang sembuh adalah 1.054 orang atau 63,9%. Alhamdulillah hari ini tidak ada pasien yang meninggal dunia. Sehingga total pasien yang meninggal dunia tetap 85 orang atau 5,2%. Dan menyisakan 509 pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat di seluruh Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang kami cintai, dari hasil pergerakan gugus tugas desa, kecamatan, serta kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat, hari ini ditemukan 124 orang pelaku perjalanan tanpa gejala atau PPTG yang baru, sehingga total berjumlah 68.477 orang, dan yang masih dalam karantina mandiri adalah 1.755 orang atau 2,5%. Orang tanpa gejala, yaitu mereka yang berkontak dengan pasien terkonfirmasi positif, bertambah 81 orang, sehingga total menjadi 13.155 orang, dan yang masih dalam pemantauan adalah 1.337 orang atau 10,1%. Jumlah orang dalam pemantauan hari ini bertambah 10 orang, sehingga total menjadi 6.895 orang, dan yang masih dalam pemantauan adalah 273 orang atau 3,9%. Jumlah pasien dalam pengawasan hari ini bertambah 23 orang, dengan total 2.257 orang dan 451 atau 19,9% masih dalam pengawasan. Bila kita total dari orang yang dalam pemantauan baik dari OTG, ODP maupun PDP, hari ini berjumlah 2.061 orang. Mereka adalah orang-orang yang beresiko tinggi untuk menjadi positif COVID-19. Karena sifatnya mereka berkontak erat, menunjukkan gejala, dan saat ini menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Karena itu apabila kita menemukan kasus-kasus OTG di sekitar kita, doronglah mereka untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil laboratorium yang telah diperiksa. Dan kita melihat tidak hanya di kota Mataram sekarang, Sumbawa, juga kota-kota lainnya mulai merata penularannya. Kasus-kasus positif baru menunjukkan proses penularan tetap berjalan. Karena itu Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, tetaplah patuh pada protokol kesehatan yang bertujuan melindungi masyarakat maupun melindungi individu. Protokol kesehatan yang melindungi masyarakat kita kerjakan. Kita lakukan pencegahan dengan cara sosialisasi, dengan cara melakukan desinfeksi di rumah, kantor, dan lingkungan. Kita deteksi orang-orang yang berisiko tinggi. Kita lakukan tracing kontak sebagai respon kita atas pasien yang positif. Maka itulah upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan dan melindungi masyarakat. Sementara upaya yang dilakukan untuk melindungi individual, protokol kesehatan yang kita lakukan adalah dengan memakai masker. Kami kembali mengingatkan tentang risiko penularan lewat udara. Pada saat saya bicara, mungkin ada droplet atau percikan ludah yang keluar. Yang berat itu akan jatuh ke lantai. Tetapi yang ringan atau makro atau mikro viral, mikrovirus, itu akan berterbangan di udara di sekitar ini. Bapak Ibu mungkin tidak melihat bahwa pintu-pintu di ruangan ini dibuka semua. Tujuannya agar ada sirkulasi udara yang membawa mikromolekuler virus yang keluar bersamaan dengan droplet pada saat saya berbicara keluar dari ruangan ini. Sehingga tidak menimbulkan risiko bagi orang yang berada di ruangan ini dan menyebabkan terjadinya penularan. Nah ini juga yang harus Bapak Ibu perhatikan. Bukalah pintu dan jendela di rumah. Sehingga kalau Bapak Ibu terlupa memakai masker, kemudian bicara dengan mengeluarkan droplet, maka mikrovirus, mikromolekul yang berterbangan di seputar kita bisa cepat keluar dari ruangan dan tidak menimbulkan resiko penularan kepada orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah mencuci tangan pakai sabun dengan hand sanitizer. Pada saat berpergian pakai hand sanitizer, pada saat di rumah atau di tempat yang ada air mengalir, mencuci tangan pakai sabun selama 20 hingga 40 detik di bawah air mengalir. Yang ketiga, jaga jarak 1-2 meter. Saya berjarak 2 meter lebih dengan kameramen yang berada di depan saya. Dan saya tidak memakai masker karena hanya kami berdua yang ada di ruangan ini. Jauhi kerumunan dan keramaian. Sehingga risiko tertular COVID-19 bisa kita minimalkan. Jangan lupa tingkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi, jaga istirahat yang cukup, olahraga teratur 30 menit dalam sehari, kelola stres sehingga imunitas tidak menurun. Semua itu terangkum dalam satu kata, perilaku hidup bersih, sehat, yang bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi dilaksanakan dengan benar sehingga kita semua, saya, Bapak Ibu semua, bisa terhindar dari penularan COVID-19, penyakit yang berbahaya ini. Demikian informasi dan update kasus yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang berbahagia. Semoga ini bisa menjadi pedoman, bisa dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi
kepada orang-orang di sekitar kita semua. Mari jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan, jaga jarak. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.